Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita dalam mata kuliah Introduction to Computer Network. Materi kita kali ini kita akan bahas tentang router. Oke, kita akan praktekkan tentang router. Dan saya masih mengikuti kontrak kuliah yang pernah saya sampaikan, yaitu 1 minggu teori, 1 minggu praktek. Dan minggu ini bagian praktek. Prakteknya kita akan menggunakan salah satu tool simulasi jaringan yang bernama Cisco Packet Tracer. Oke, dimana untuk tutorial yang digunakannya bukan masih yang sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, jadi apa yang akan kita praktekkan kali ini, yaitu kita akan belajar tentang namanya router. Secara teorinya pernah saya sampaikan dulu ketika di awal-awal tentang device, pengenalan device, yaitu device di dalam jaringan itu kan ada yang very stupid, clever, and smart and clever, dimana yang paling cerdas itu atau yang cerdasnya itu adalah yang router. Dikatakan cerdas karena dia bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Dua jaringan yang berbeda maksudnya apa? Makanya nanti kita akan praktekkan secara langsung. Dalam praktek ini kita akan membuat studi case-nya. Misalnya ada dua jaringan atau dua lab komputer seperti yang kita miliki di kampus. Itu ada dua lab yang sedang dibangun. Nah, lab 1 dengan lab 2 itu ingin berbeda jaringan. Walaupun berbeda jaringan, tetapi bisa saling berkomunikasi. Oke, beda jaringan tapi bisa saling berkomunikasi. Jadi ada lab A, lab B misalnya, beda jaringan tapi bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk melakukannya maka kita membutuhkan yang namanya router. Biar lebih jelasnya lagi, mari kita mulai saja mempraktekannya. Seperti biasa, kita ambil device-nya, end device. Oke, ini komputer. Kita asumsikan ini komputer di lab A. Butuh berapa? 3 cukup? Atau kita bermain sedikit lebih banyak aja, 5 misalnya, biar lebih seru. Oke, ini lab A. Kemudian di sini lab B juga kita berikan 5 juga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk menghubungkan masing-masing komputer ini di setiap lab kita perlu perangkat. Untuk perangkat jaringannya yaitu switch. Ambil contoh switch yang ini aja. Silahkan kalian pilih mana saja switchnya. Dan di sini pun switch, masing-masing switch. Oke, kemudian kita hubungkan masing-masing PC ini dengan switch 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian juga yang ini, yang satu lagi. 1, port yang ketiga, port keempat, port kelima, oke. Kalau kalian perhatikan, kenapa saya lewati yang port 1, port 01 itu karena saya akan jadikan dia untuk saling berkomunikasi. Oke,
Ini gambarannya. Nah, kita sudah punya jaringan A, kita buat yang lab A. Fill color. Bagus nggak ya? Maaf, salah. Maaf. Hampir saja. Itulah. Kita buat ini aja lah. Misalnya lab A, kemudian lab B, lab A, lab B. Kemudian kita beri dia IP. Oke, kita setting IP masing-masingnya. Oke, kita tuliskan misalnya di sini kita mainnya 192.168, maaf, 168.1.1. Kemudian yang keduanya kita buat juga 192.168.1.2. Ini juga 192.168.1.3. Selanjutnya yang ini 192.168.1.4, dan terakhir 192.168.1.5. Oke, sementara kalau yang lab B kita menggunakan IP-nya beda jaringan, 192.168.10.1 misalnya. Udah beda jaringan kan? 192.168.10.2 misalnya. Kemudian 192.168.10.3, 192.168.10.4, Oke, ini baru labelinnya, labeling. Nah, istilahnya labeling. Kemudian setting seperti biasa, IP address-nya 192.168.1.1. Kenapa? 192.168.1.1. Oke. Yang ini juga sama. Kita setting 192.168.1.2. Yang ini juga sama, 192.168.1.3. Kita sudah buat topologinya. Sekarang kita setting logiknya 192.168.1.5. Oke, 5. Kemudian yang ini juga sama, 192.168.10.1. Yang ini 192.168.10.3. Satu 192.168.10.4, dan terakhir
192.168.10.5. Oke. Baik. Ini kita pastikan mereka saling berkomunikasi. IP config. Oke, 1 ping 192.168.1.1 replay 1.2 replay 1.3 replay 1.4 replay 1.5 replay. Oke, artinya tidak ada masalah. Yang ini juga kita tes IP config untuk mengecek. Oke, sudah masuk. Sekarang kita tes ping 192.168.10.1 untuk manggil dirinya sendiri replay. Kemudian titik 2 tetangganya. Oke, replay titik 3 replay titik 4 replay titik 5 replay. Oke, baik. Masing-masing lab ini artinya sudah tidak ada masalah, sudah bisa di antara mereka saling berkomunikasi, Sekarang gimana caranya agar lab A dengan lab E ini bisa berkomunikasi? Gampang, Pak. Mari kita langsung koneksikan secara langsung saja, switch to switch. Bukankah dalam teorinya sudah bisa disebutkan bahwa switch dengan switch bisa dikoneksikan secara langsung kita menggunakan kabel cross, kan? Seperti itu kan teorinya. Oke, F pun F. Kita lihat dia berwarna oranye. Sedikit. Oke. Masih dalam proses. Nah, kalau seperti ini, berarti ini ada kemungkinan bisa dong berkomunikasi, kan? Buktikan. Baik, kita panggil misalnya 10.1. Apa yang terjadi? Request time out. Padahal udah hijau. Hijau kan melambangkan bahwa sudah komunikasi sudah terjalin. Tapi kenapa dia request time out? Mengapa? Salah. Mengapa request time out? So, jika kita simulasikan, misalnya pakai simulasi, oke. Kalau kita simulasikan di sini, oke. Berjalankah dia? Oke. Lihat paketannya. Ada yang nyampe ke sini. Tidak nyampe karena hanya sampai di sini, kirim suratnya ke sini. Tetapi dia pun prosesnya sampai ke sini. Hanya begitu sampai sini tidak diterima, IP-nya berbeda. Dia hanya pesan ke sini. Di broadcast betul, dia terkoneksi iya. Kalau saja IP ini itu satu network, jadi 192.168.1 titik ya, sekian di sini. Ini bisa berkomunikasi, tetapi karena dia beda jaringan, kalau ini satu network 1, ini network 10, dia berbeda jaringan, maka koneksi seperti ini tidak bisa dilakukan. Baik, karena tidak bisa dilakukan, solusinya kayak gimana? Oke, solusinya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Hari ini kita akan bermain router. Untuk menghubungkan lab A dengan lab B yang memiliki jaringan berbeda, kita membutuhkan yang namanya router, di mana router sesuai teorinya itu bisa menghubungkan jaringan yang berbeda. Kita pilih jaringan routernya pakai yang mana? Saya suka yang ini aja. Kita ambil tengah-tengah. Kita hapus.
ini. Jadi jangan dikoneksikan secara langsung, kita koneksikan lewat router. 1 giga. Kita nggak usah pakai giga deh, saya belum main giga deh. Kita mainnya masih yang fast ethernet dulu aja deh. Nanti bingung kalian. Udah, kita fast ethernet dulu aja. Oke. Kemudian selesai. Benarkah selesai? Sementara dia masih merah berarti tandanya belum connect. Karena apa? Karena routernya masih mati. Maka waktunya kita melakukan konfigurasi terhadap router ini. Nah, seperti biasa, kita setting dulu IP-nya biar jelas. 192.168 1 titik, kita pakai yang 100 saja. Kemudian di sini 10.100 juga. Oke. Baik, tujuannya apa? IP ini yang akan kita konfigurasi di router, dan dia yang akan jadi sebagai gateway, pintu gerbang jaringan lab A berkomunikasi dengan jaringan lab B lewatnya pintu gerbang 1.100. Sementara lab B untuk berkomunikasi dengan lab A itu butuh gateway pintu gerbangnya, yaitu 192.168 10.100. Ya bebas ini sebetulnya, kalian setting berapapun bebas, yang penting range-nya sampai 254, jangan 255. Oke. Baik, sekarang kita mulai konfigurasi. Ingat, ini 100, ini 10.100. Ingat, ini FA01 00, ini FA01. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian salah dalam mendefinisikan. Maksudnya apa? Lihat, FA00 FA01 artinya nanti yang akan kita konfigurasikan interface FA01 itu IP-nya yang 10.100, sementara yang FA00 ini IP-nya 192.168 1.100. Jangan sampai ketukar. Oke, kita mulai config. Oke, di sini would you like to enter the initial configuration dialog? Nggak perlu, kita no saja, langsung enter. Di dalam router itu ada namanya global privilege dengan private privilege. Router ini adalah global privilege. Untuk melakukan konfigurasi kita harus masuk ke private privilege. Gimana caranya? Enable atau kita juga bisa singkatnya N. Perhatikan, dia akan berubah dari icon lebih besar menjadi apa ini, tag ya, tanda tag crash, seperti halnya router seperti halnya root kalau bermain di Linux. Baik, setelah ini kita akan melakukan config terhadap terminal, configure terminal namanya, config T. Ini juga singkatan, kalau kalian mau lengkap terminal. Oke, tinggal ketik atau tekan tab, dia akan melengkapi config terminal. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi di setiap interface. Oke, setiap interface. Tadi ada interface FA01. Nah, ini kita tulis lagi deh. Kita buat di sini FA00 biar nggak lupa. FA01. Oke, biar nggak ketinggalan, nggak kelupaan. Ini penting sekali soalnya. Oke, baik, kita mulai kembali lagi.
interface F fast Ethernet. Kalau mau panjang-panjang pakai tab bisa seperti itu, atau bisa juga in FA00. Ini akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu dari config menjadi config if ini dari interface. Oke. Apa yang kita masukkan? Kita masukkan IP address. IP addressnya berapa? 192.168.1.100. Jangan lupa pasangannya dan masnya 255.255.255.0. Kemudian untuk menghidupkan dia kita pakai perintah no shutdown. Oke. Kemudian kita exit lagi biar tidak hilang konfigurasi kita. Save dengan perintah write. Sudah di save. Perhatikan gambarnya, dia kondisinya hijau, udah hidup. Sementara ini masih merah karena belum kita config. Oke. Baik. Berikutnya, lakukan hal yang sama, config terminal. Interface-nya FA01, ya kan? Tadi interface FA01. IP address 168.10.100. Netmask jangan lupa 255.255.255.0. Sama no shutdown. Exit. Oops. Kenapa tuh? Saya memberikan perintah apa tadi? Oke. Enable to vanilla lah ya. Right. Oops. Right. Building configuration. Oke. Nah, kita lihat sudah hijau. Ini pun sudah hijau. Baik. Apakah sudah bisa terkonek? Kita coba dulu uji coba routernya. Apakah dia bisa saling berkomunikasi? Ping 192.168.1.100 dan 10.100. Oke. Router bisa saling berkomunikasi. Apakah dia sudah bisa berkomunikasi? Kita coba. Asik, sudah config-nya sudah beres. Ya, sekarang kita tes ping. Saya penasaran. Pengen 10.1. Set. Request time out. Request time out. Masih request time out. Mengapa demikian? Oke. Masih ingat ketika saya mengenalkan IP address subnet mask gateway DNS server? Kalau kalian bermain secara lokal, maka gateway dengan DNS nggak diisi, nggak kenapa-napa, nggak ngaruh. Tetapi ketika kalian belum mulai
mengakses jaringan yang beda jaringan, ada router di situnya, maka kita butuh gateway. Gateway di sini di jaringan yang 1.1 ini adalah 1.100. Ketika 192.168 1.100. DNS kita nggak main internet, biarin dulu aja, nggak perlu. Oke, dan jangan lupa lawannya pun sama. Kalau dia berarti gateway-nya pakai yang 10.100. 192.168 10.100. Sekarang mari kita coba. Saya akan panggil 192.168, kita coba ke routernya dulu. 10.100. Oke. Artinya komputer ini memanggil ke routernya, dia masuk. Kemudian kita panggil lawan routernya, yaitu 1.100. Oke, sudah replay, berarti sudah bisa dipanggil. Nah, sekarang kita panggil yang di belakang routernya itu. Oke, kita lihat request timeout tapi replay sudah replay. Oke, berarti ini sudah bisa komunikasi melalui router ini. Gimana kalau yang dua? Oke, request timeout. Request timeout. Request timeout. Dan lagi-lagi request timeout. Alasannya kenapa? Pastinya kalian sudah tahu. Karena ini belum di setting gateway-nya. Bagaimana jika udah di setting gateway-nya? Replay. Baik, itulah tentang router. Bicara tentang router, kegunaan dari router. Jadi kalau kalian misalnya ingin membuat, ya suatu ketika ditanya, tolong dong buatkan topologi jaringan sebuah lab, ada switchnya, terkoneksi, kemudian beda jaringan dan ingin saling berkomunikasi meskipun berbeda jaringan, maka jawabannya kita bisa menggunakan router. Dan untuk Cisco beginilah cara konfigurasinya. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan ditanyakan di grup. Oke. Kemudian untuk kali ini ada tugas. Minggu lalu saya tidak memberikan tugas karena itu hanya teori. Minggu ini saya akan berikan tugas. Tugasnya sangat-sangat sederhana. Kalian menggunakan paket tracer, kemudian nanti kalian kumpulkan filenya. Oke. Seperti apa? Tidak terlalu sulit dengan yang tadi. Nah, silakan kalian kerjakan bagian ini. Kok bagian ini? Maaf, salah. Itu kan yang tadi. Nah, ini. Maaf. Silakan kalian kerjakan bagian ini. Oke. Coba studi case-nya. Ya. Kemudian kalian konfigurasi. Langsung komputer. Nanti ada perkembangan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.